Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 10 SMA 1 Pandawangan yang saya cintai, mari kita lanjutkan pembelajaran biologi tentang bab virus. Sebelum kita belajar, mari kita absensi dulu para siswa yang hadir di rumah masing-masing mendengarkan pembelajaran daring kelas jauh Kemudian dalam pembelajaran biologi, mari kita lanjutkan bab virus Adapun ciri-ciri virus diantaranya virus memiliki ukuran lebih kecil daripada bakteri. Bahkan terlalu kecil untuk dilihat dengan menggunakan mikroskop mikroskop cahaya biasa. Kedudukannya ada di antaranya makhluk hidup dan benda mati Di bawah ini mikroskop elektron, beberapa dari mereka tampak memiliki bentuk dan kompleks. Semua virus membutuhkan sel hidup untuk berkembang biak. Penyakit pada manusia disebabkan oleh virus antara lain influenza atau influenza virus, kemudian cacar, campak, dan AIDS. Virus melakukan reproduksi dengan cara proliferasi atau melalui daur litik dan daur lisogenik Pada daur litik, sel inang akan mati karena terjadi penguasaan inti sel inang oleh virus. Pada daur lisogenik, sel inang tidak mati karena inti sel inang dan inti virus bergabung membentuk propag. Namun daur ini dalam kondisi yang sangat jarang akan berubah menjadi daur litik. Dalam pembelajaran virus, kita akan melihat berbagai kasus penyakit akibat virus, mengamati karakteristik dan struktur virus dari membuat replikasi virus mengamati proses perkembangbiakan virus pada organisme hidup membuat replikasi virus, kemudian mendiskusikan penyebaran virus HIV atau Human Immunodeficiency Disease virus Kemudian mendiskusikan kaitan perkembangbiakan virus dengan perilaku sehari-hari dan mengamati hasil aktivitas virus pada manusia Selanjutnya yang menyebabkan dampak ekonomi sosial akibat daripada serangan virus seperti yang sekarang ini virus corona atau COVID-19. Kemudian melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahayanya AIDS, Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome, dan lebih berbahaya lagi yang sekarang yang dikatakan virus COVID-19. Virus, ciri-ciri virus di antaranya makhluk peralihan makhluk peralihan. Virus dikatakan makhluk hidup karena apabila diam pada makhluk-makhluk hidup, maka akan bertambah banyak, kemudian akan berkembang biak dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit Kemudian virus dikatakan benda mati. Apabila virus diam pada benda-benda mati, maka tidak bertambah banyak, tidak berkembang biak, dan tidak dapat menimbulkan penyakit dan memiliki bentuk seperti kristal atau dapat dikristalkan.
Kemudian replikasi virus terdiri dari dua macam, daur litik ya dan daur lisogenik ya. Daur litik terdiri dari umpamanya penyakit HIV, Human Immunodeficiency Disease Syndrome ya. Kemudian virus yang merugikan diantaranya daur lisogenik umpamanya demam berdarah atau polio ya. Peranan virus bagi kehidupan manusia, virus yang merugikan ya dan virus yang bermanfaat ya. Ciri-ciri virus ya. Pada ciri-ciri virus ya merupakan bukan tumbuhan, hewan atau bakteri. Demikian pula virus tampak seperti organisme hidup karena kemampuan berkembang biaknya sangat luar biasa. Namun virus bukanlah makhluk hidup. Virus disebut juga sebagai peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Virus memiliki sifat benda mati, yaitu dapat dikristalkan dan tidak berprotoplasma. Virus memiliki sifat makhluk hidup karena mampu berkembang biak dan mempunyai asam nukleat ya. Menganalisis struktur karakteristik virus ya. Virus memiliki bagian atas yang disebut dengan kapsid atau kepala, kemudian leher ya, kemudian lempeng dasar, serabut ekor, jarum dan DNA. DNA tersebut deoksiribonukleik asid ya. Sekarang yang termasuk ke dalam virus DNA deoksiribonukleik asid antara lain herpes viridae, contohnya virus herpes simplex pada manusia ya. 2. Hepatnaviridae, contohnya virus hepatitis B ya. Kemudian yang ketiga, contohnya Papoparidae, contoh virus papilioma manusia. Keempat, Parvoporidae, contohnya parvovirus. Kemudian yang kelima, Porphyridae, contohnya virus cacar ya. Adapun virus yang termasuk ke dalam kelompok ribonukleik asid atau RNA antara lain Picornaviridae, contoh virus polio dan virus hepatitis A ya. 2. Calipiridae, contoh virus hepatitis D ya. 3. Togaviridae, contoh virus rubella. 4. Flaviredae, contoh virus demam kuning dan virus hepatitis C ya. 5. Pilopiridae, contohnya virus Ebola ya. Kemudian ke-6, Coronaviridae, contoh virus flu burung ya. Ke-7, Rhabdoviridae, contoh virus rabies. Dan ke-8, Paramyxoviridae, contohnya virus gondong atau parotitis dan virus campak. Kemudian reproduksi virus ya. Kita mengamati proses perkembangbiakan virus pada organisme hidup.
cari tanaman tembakau yang terserang virus atau disebut juga TMV, Tobacco Mosaic Virus, ya. Ingat keselamatan kerja, gunakan sarung tangan, masker saat melakukan penelitian ini. Itu yang pertama. Yang kedua, buat ekstraksi getah dari daun tembakau tersebut. 3, seringlah getah tersebut dengan menggunakan saringan porselin yang tidak dapat ditembus oleh bakteri, ya. Kemudian keempat, gosoklah hasil saringan getah tersebut dari daun tanaman tembakau yang sehat, ya. Kemudian kerugian yang disebabkan oleh virus. Virus dapat menimbulkan berbagai macam kerugian, terutama dapat menyebabkan penyakit pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan. A. Virus penyebab penyakit pada manusia. Pada umumnya 1. Herpes virus, varicelae, penyebab penyakit cacar. 2. Virus polio, ya, menyebabkan penyakit poliomyelitis. 3. Virus influenza, penyebab penyakit influenza atau flu. 4. Virus morbili, penyebab penyakit campak. 5. Virus rabies, penyebab penyakit rabies. 7. Virus rabies, penyebab penyakit rabies. 6. Virus H5N1, penyebab penyakit flu burung atau avian influenza. 7. Paramycovirus atau virus parotitis, penyebab penyakit gondong. 8. HIV, Human Immunodeficiency Virus, penyebab penyakit AIDS. AIDS tersebut kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome, ya. 9. Virus dengue, penyebab penyakit demam berdarah. 10. Virus H1N1, penyebab penyakit flu babi atau swine influenza. Kemudian B. Virus penyebab penyakit pada hewan. Virus penyebab penyakit pada hewan antara lain: 1. Virus rabies, penyebab penyakit rabies pada anjing, kucing, dan monyet. 2. Virus NCD, Newcastle disease virus, penyebab penyakit ketelo pada ayam. 3. Virus FMD, Foot and Mouth Disease, yaitu penyebab penyakit mulut dan kuku pada ternak. 4. Virus cowpox, penyebab penyakit cacar pada sapi, ya. Berikutnya C. Virus penyebab penyakit pada tumbuhan atau plantarum. Virus penyebab penyakit pada tumbuhan antara lain: 1. Virus mosaik, menyerang tanaman tembakau atau tanaman kentang dan tanaman tomat, ya.
yaitu yang disebut tobacco mosaic virus, potato mosaic virus, dan tomato aucubic virus, ya. Kemudian yang kedua, citrus pain plum degeneration atau generasiotip atau CPPD, menyerang tanaman jeruk, umpamanya Citrus nobilis atau tanaman Citrus makima, ya. Ketiga, virus tungro menyerang pada tanaman padi. Tanaman padi tersebut memiliki bahasa Latin Origia sativa, ya. Keempat, potato yellow mosaic virus menyerang pada tanaman kentang. Kelima, beans yellow mosaic virus, yaitu menyerang pada tanaman buncis, ya. Kemudian berikutnya manfaat yang diperoleh virus. Beberapa penggunaan virus untuk medis antara lain, ya. Beberapa jenis virus sengaja dibudidayakan manusia untuk tujuan tertentu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Virus antara lain dapat dimanfaatkan dalam bidang medis untuk mengukur dosis radiasi, ya, dan untuk membasmi hama tanaman. Beberapa penggunaan virus untuk medis antara lain: A. Bakteri yang mengandung propag bermanfaat untuk pengobatan berbagai macam penyakit. B. Untuk membuat interferon, artinya suatu protein untuk menghambat replikasi virus dari virus melalui teknik rekayasa genetika. C. Untuk membuat vaksin bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan tetapi daya antigenitasnya tetap. D. Untuk membuat peta kromosom, ya. Itu manfaat yang diperoleh virus dalam dunia medis atau dunia kedokteran, ya. Kemudian berikutnya jenis-jenis partisipasi remaja dalam penanggulangan persebaran virus, ya. Sebagai generasi muda atau generasi remaja, bagian dari masyarakat sudah seharusnya turut berpartisipasi dalam menanggulangan persebaran virus. Misalnya HIV, misalnya virus flu burung, dan misalnya virus cacar. Nah, merupakan contoh bentuk partisipasi remaja dalam penanggulangan persebaran virus. Di antaranya, 1. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, bergaya hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, tidak menggunakan narkoba. Jadi saya ulangi, yang ketiga, tidak menggunakan narkoba. Yang keempat, melakukan vaksinasi. Yang kelima, memberikan perlakuan yang benar kepada penderita penyakit yang disebabkan oleh virus. Lakukan bentuk nyata partisipasi Anda tersebut dengan melakukan kegiatan, ya. Mungkin sekian pembelajaran pemberian materi biologi tentang bab virus, ya, untuk kegiatan para siswa,
ya, Bapak memberikan tugas kepada siswa, kerjakan soal-soal uji kompetisi bab virus, ya, bab virus pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 20, halaman 66, 67, 68. Kemudian tugas yang kedua, bagian B, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar, ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5, ya. Nah, saya ulangi bahwa setelah kita mengadakan pembelajaran materi biologi tentang bab virus, maka untuk para siswa Bapak memberikan tugas untuk mengerjakan soal-soal uji kompetisi bab virus. Bagian A, pilihan ganda. Jawablah dari nomor 1 sampai nomor 20, halaman 66, 67, dan 68. Ya, dikerjakan dengan baik pada buku tugas, ya. Kemudian bagian B-nya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar atau esai dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, setelah kita belajar tentang bab virus, kemudian mengerjakan tugas-tugas bab virus, maka saya mengharapkan kepada para siswa untuk belajar lebih giat, kemudian meningkatkan kebersihan, kesehatan untuk menjaga penyebaran berbagai macam penyakit yang berbahaya. Kemudian Bapak tidak bosan memberikan pesan-pesan kepada siswa, belajar dengan baik di rumah, kemudian tingkatkan kewaspadaan dalam menjaga penularan penyakit COVID-19. Kemudian tingkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada generasi-generasi sekarang dan generasi yang akan datang, dan Allah menghilangkan berbagai macam penyakit-penyakit yang mengganggu terhadap kehidupan umat manusia di muka bumi, ya. Kemudian Bapak tidak kalah pentingnya kita menjaga kesehatan setiap waktu, kemudian menjaga kesehatan dengan cara membersihkan tangan, selalu membersihkan tangan, selalu berwudu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan di dunia, di muka bumi ini, kehidupan yang cemerlang, selamat dunia, selamat akhirat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.